Halo sahabat, apa kabar? Senang rasanya saya Setiadi hari ini kembali hadir menjumpai sahabat-sahabat di rumah di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan Bidik Target, bidang pendidikan dan seputar pengetahuan. Dan kali ini saya akan mengajak sahabat di rumah untuk mengunjungi salah satu universitas di Kalimantan Barat, yaitu Universitas Tanjung Pura Pontianak. Dan saya akan mengajak sahabat untuk melihat salah satu fakultas di universitas ini, yaitu Fakultas Kedokteran dan lebih khusus ke program studi farmasi. Seperti apa? Yuk ikut saya ke dalam. Sahabat, kata farmasi mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian. Ya, farmasi adalah program studi yang mempelajari tentang obat-obatan. Di sini kamu akan belajar untuk mengenali struktur senyawa obat dan cara sintesisnya. Kemudian mengolahnya menjadi obat yang layak konsumsi. Pastinya jika kamu melanjutkan pendidikan di prodi ini, kamu akan belajar untuk mencampur, meracik, melakukan formulasi, mengidentifikasi, mengkombinasi, menganalisis, dan menciptakan obat yang memenuhi standar kualitas dan kelayakan. Namun tidak hanya meracik, sahabat juga harus mengetahui bagaimana penggunaan obat-obatan tersebut secara aman. Wow, akan ada banyak sekali kegiatan yang akan sahabat lakukan. Pastinya akan seru sekali. Perlu sahabat ketahui, bidang farmasi tidak akan pernah ada matinya. Bahkan akan terus berkembang seiring waktu. Sebab penyakit pun ikut berkembang dan membutuhkan penanganan yang tepat. Bagi kalian yang telah lulus kuliah di sini, maka akan memperoleh gelar Sarjana Farmasi atau SPAM. Selanjutnya, sahabat dapat meneruskan pendidikan apoteker untuk mendapatkan gelar apoteker atau APT. Lulusan farmasi memiliki prospek kerja yang sangat luas. Tidak hanya menjadi apoteker dan berada di apotek saja, tapi juga dibutuhkan oleh rumah sakit, laboratorium, dan juga klinik. Lulusan farmasi juga dibutuhkan di berbagai lembaga penelitian, baik milik swasta maupun pemerintah, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan Kementerian Kesehatan. Di sektor industri obat, makanan, dan kosmetik, lulusan farmasi juga dapat berkarir sebagai peracik dan pengembang obat-obatan, konsultan, serta manajemen mutu. Nah sahabat, tadi kita sudah lihat setiap sudut dari Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura, dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Rise selaku Kaprodi Kaprodi S1 Farmasi ya Ibu. Betul, Ibu Rise, apa kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat banget. Nah ini Ibu Rise, boleh sedikit diceritain tentang Prodi Farmasi Ibu? Oke, jadi Prodi Farmasi ini adalah salah satu prodi dari 3 prodi yang ada di Fakultas Kedokteran. Ya. Nah, Prodi Farmasi itu sendiri sudah berdiri sejak 2007. Awalnya kami bergabung di bawah Fakultas MIPA, yang kemudian berpisah menjadi Fakultas Kedokteran. Jadi Fakultas Kedokteran ini terdiri dari Prodi Farmasi, kemudian ada Prodi Kedokteran tentunya, dan kemudian Prodi Ilmu Keperawatan. Nah, kami di sini menyusun kurikulum hingga semester 8. Namun untuk anak-anak yang berprestasi banyak juga yang bisa menyelesaikan studinya dalam waktu 7 semester. Lebih cepat ya Bu. Betul. Ya? Untuk prestasi nih di akademik dan non-akademik untuk mahasiswa Prodi Farmasi nih Bu. Diceritain buat sahabat di rumah. Iya, jadi alhamdulillah. Jadi kalau anak-anak farmasi itu tidak hanya berprestasi di bidang akademik Bang Adi, tetapi juga mereka sangat berprestasi di bidang lainnya. Jadi mereka aktif sekali. Nah, untuk secara akademis, alhamdulillah, jadi kami sekarang sudah juga ada prodi profesi apoteker. Jadi hampir semua anak S1 kami lanjut lagi ke profesi apoteker, dan yang sangat membanggakan bahwa waktu tunggu kerja kami itu rata-rata itu adalah kurang dari 1 bulan. Jadi keterserapan tenaga profesi apoteker lulusan kami itu alhamdulillah sangat baik sekali di Pontianak ini. Saya izin untuk jalan lagi ke beberapa titik di prodi ini atau di kampus ini ya Bu ya. Boleh Bang. Terima kasih ya Bu. Mari. Diabetes mellitus. Di pertemuan sebelumnya.
Sahabat, program studi farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura merupakan salah satu dari 16 program studi farmasi negeri yang ada di Indonesia, atau merupakan salah satu dari kurang lebih 65 pendidikan tinggi farmasi di Indonesia. Prodi Farmasi Untan ini berdiri sejak tahun 2007 dengan akreditasi B. Pada tahun 2013, Prodi Farmasi telah menyelenggarakan program profesi apoteker dan telah melaksanakan akreditasi di tahun 2017. Ilmu farmasi merupakan terapan dari ilmu-ilmu dasar biologi, kimia, fisika, bahkan matematika. Hanya saja, ruang lingkup ilmu farmasi sangat luas dan membutuhkan kemandirian, terlepas dari ilmu-ilmu dasar yang digunakan. Mempelajari farmasi itu seru, karena saat belajar, sahabat jadi akan mengetahui penyebab dari suatu penyakit dan dapat menganalisa obat yang tepat, serta mengetahui bagaimana cara kerja obat tersebut. Di program studi ini juga akan banyak kegiatan praktikumnya, sehingga bagi kamu yang menyukai praktikum lab, prodi ini akan sangat menarik. Sahabat, teori dan praktek merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keilmuan farmasi. Oleh karena itu, Prodi Farmasi Untan menyediakan berbagai fasilitas laboratorium sebagai penunjang kegiatan akademik dan penelitian dosen maupun mahasiswa. Laboratorium Teknologi Farmasi merupakan salah satu bagian dari fasilitas laboratorium yang dimiliki saat ini. Lab ini digunakan untuk praktikum maupun proses penelitian dosen dan mahasiswa yang dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana penunjang, seperti penelitian dilakukan oleh sahabat-sahabat kita berikut ini. Nah, sahabat bidik target di rumah, saat ini saya sudah berada di Lab Teknologi Farmasi bersama dengan dua sahabat kita yang tadi sedang membuat sediaan ya namanya ya. Iya. Boleh diceritain ini lagi ngapain tadi, Ridwan? Kalau kami dari tim yang membuat salep nih, kami lagi bikin salep tentang anti jerawat gitu. Oh, prosesnya apa-apa aja nih Ridwan? Tadi sih kita lebur basisnya dulu ya, basis salep. Jadi kita gunakan basis hidrokarbon. Kemudian kita menggunakan bahan aktif dari sulfur atau belerang yang biasa kita tahu kan. Nah, sebagaimana yang kita tahu, belerang ini juga bisa berfungsi sebagai anti jerawat gitu. Ya. Jadi di sini kita coba riset tentang gimana sih kalau kita bikin salep anti jerawat itu dari bahan belerangnya. Nih kalau Feni ngapain tadi? Kalau tadi saya buat tablet, tapi sebelum tablet itu ada proses yang namanya granulasi. Nah, untuk granulasi sendiri ini kita buatnya tablet paracetamol. Paracetamol ini kan fungsinya analgesik dan antipiretik, itu biasanya digunakan untuk obat demam. Ya. Jadi pertama itu kalau kita bahannya zat aktif ditambahkan zat tambahan kayak pengikat, penghancur, lubrikan itu kita satukan, baru kita tambahkan cairan untuk membuat adonan yang dinamakan dengan banana breaking. Banana breaking. Jadi kalau banana breaking ini kita adonannya bisa nyatu, terus kalau dipatahkan itu dia tidak pecah. Oh, jadi lebih fleksibel gitu ya? Iya. Jadi setelah terjadi adonan banana breakingnya baru kita ayak. Itu jadi terbentuklah granul, setelah itu baru kita oven. Ya, jadi kita keringkan untuk mengambil ikatannya lagi, terus nanti baru ditimbang setiap per menit, kayak 15 menit, 30 menit untuk dihitung masanya berkurang atau tidak. Oh gitu. Setelah itu jadi baru bisa baru dikempa jadi tablet. Di tablet baru bisa dikonsumsi. Iya. Oh. Sahabat, itu tadi sebagian kegiatan penelitian yang dilakukan mahasiswa di Laboratorium Teknologi Farmasi. Namun, untuk lebih jelasnya lagi tentang lab ini, saya akan mengajak sahabat untuk berbincang langsung bersama kepala laboratorium.
Nah sahabat, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Lab Teknologi Farmasi, Bapak Akib, dan tadi kita sudah melihat beberapa aktivitas mahasiswa di lab ini, dan kita akan tanya-tanya nih seputar kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di Lab Teknologi Farmasi. Pak Akib, boleh cerita sedikit tentang kegiatan di lab ini, Pak? Oke, terima kasih. Jadi di Lab Teknologi Farmasi ini dikhususkan untuk mahasiswa melakukan praktikum, khususnya pada mata kuliah yang berhubungan dengan teknologi farmasi. Dalam hal ini kita tahu teknologi farmasi hubungannya dengan sediaan. Nah, setelah tadi sudah disebutkan kalau di sini kita mahasiswa melakukan praktikum pembuatan berbagai sediaan. Dalam hal ini bisa sediaan padat, cair atau semi padat. Rencana ke depan Pak untuk peningkatan sarana dan prasarana supaya mahasiswa bisa lebih mudah nih untuk melakukan penelitian kira-kira. Oke, karena kami juga sudah ada gedung baru, jadi kami rencananya mungkin ke depan dalam tahun ini juga akan pindah ke gedung baru, dan juga nanti akan diharapkan ada peningkatan fasilitas dalam hal ini mungkin untuk mendukung kegiatan untuk pembuatan produk-produk steril khususnya gitu. Nah sahabat, itu tadi bincang saya bersama dengan Bapak Akib selaku Kepala Laboratorium Teknologi Farmasi, dan habis ini saya akan tetap jalan-jalan di sekitaran Fakultas Kedokteran khususnya program studi farmasi.